Om pernah denger quarter life crisis gak sih? Kayaknya gue masa-masa itu nggak beres-beres anjay. Kayak krisis mulu gitu. Pernah denger gak sih? Sepintas pernah dengar quarter life crisis tuh biasanya buat teman-teman kita yang kisaran umur 20-an menjelang ke Sekian lah ya. 30 gitu nggak sih? Nah iya itu. Harusnya kan selesai ya di umur 30. Tapi gue ngerasa krisis gue tuh masih ada anjay. Wah, Entah itu tentang karir, cinta. Sebenarnya kan karena nggak tahu arah ya, nggak tahu tujuan mau kemana ya. Makanya gue kayak ngerasa quarter life crisis gue nih kayaknya udah lewat deh harusnya. Tapi kok nggak beres-beres gitu ya. Atau mungkin perasaan gue doang kali ya. nah biasanya kalau kalau menurut gua sih wajar seseorang ngalamin ngalamin hal yang kayak gitu. Cuma kalau terus cuma dipikirin doang ya emang mau sampai kapan? Nggak ada solusi ya. Nggak ada solusinya. Bener sih. Cuma perlu dipertimbangin sebenarnya untuk hal-hal yang kayak gitu tuh supaya memang ketika kita udah benar-benar ngejalanin hidup yang memang kita mau itu kita udah selesai dengan hal-hal yang sebenarnya harusnya udah nggak harus kita lewatin lah, kita minimal udah pernah ngejalanin itu semua. Kalau menurut gue sih gitu, Is. Jadi walaupun hirang arah, dalam artian selama itu sesuai keinginan kita jalanin aja gitu ya. Iya, kalau menurut gue sih gitu. Karena kan memang kalau kita lihat ya, quarter life crisis tadi tuh kata Om bilang usia 20 sampai menjelang 30. Memang sih momen-momen itu agak apa ya, penuh tantangan dan kayak roller coaster lah. Naik turunnya tuh kerasa banget gitu. Iya. Masa-masa belajarnya, masa-masa kenal hal-hal baru yang bahkan di luar dugaan kita gitu kan di usia-usia segitu ya. Bahkan mungkin nakal-nakalnya juga ada di usia segitu kayaknya gitu ya. Harusnya Harusnya gitu. maksudnya gimana Harusnya tuh? gitu. Anda tidak pernah nakal kan di usia segitu anjay. Jadi kalau ngomongin quarter life crisis itu memang nggak sekompleks itu juga. Tapi sebenarnya buat orang-orang kayak seusia gue sekarang Berapa 50 di ya? atas 35, gue sekarang udah di atas 35 Under kan. 40 ya. Under 40 kadang ngerasa masih pengen ngerasain hal-hal yang memang harusnya Udah beres. itu semua udah beres. Nah, menurut gua quarter life crisis itu memang nggak cuma dialamin sama orang-orang yang anak-anak muda lah yang Di usia tadi ya? di usia tadi sebenarnya. Tapi untuk usia yang memang udah 30 ke atas wajar, kalau menurut gue sih wajar. Masih ngerasa kayak gitu. Karena gue sendiri juga ngalamin. Oh, berarti maksudnya mungkin gini ya, kalau kita lihat dari definisi quarter life crisis itu adalah hilangnya arah, hilangnya tujuan dan sebagainya. Mungkin dulu Om sudah tahu sebenarnya tujuan dan arahnya pada saat itu, tapi ada beberapa part, ada beberapa momen hidup yang nggak dirasain Om, sementara orang lain pada umumnya ngerasain. Nah, biasanya gitu. Above ya setelah umur 30 tuh kayak pengen ngejajal gitu loh. Ya, Kayak biasanya gitu. Itu Ya kebalik ya. lebih ke hal-hal simple sih. Kayak ya yang normal-normal biasa dilewatin aja, kayak nongkrong, Ngopi kayak gitu. ngopi, atau misalnya kayak sebenarnya Begadang gitu. ini jadi tanda tanya juga ya, dalam tanda kutip, orang-orang tua yang memang masih seneng hobi touring, masih seneng hobi motor-motoran misalnya, atau jalan-jalan dengan, tapi di dalam konteks ini have fun sama teman-temannya ya, bukan sama keluarganya. Nah, itu hal-hal yang menurut pandangan lo deh, itu bentuk dari hal dulu yang dia tidak pernah lakukan, sehingga di usia yang harusnya dia udah enjoy dengan keluarganya, kalaupun memang healing atau jalan-jalan ya sama anak istrinya, tapi dia masih ngelakuin itu, atau hanya sekedar buat melepas penat dia aja, misalnya dari pekerjaan atau dari masalah-masalah setelah kehidupan dewasanya itu. Bisa jadi sih. Menurut lo gimana? Karena kalau gue lihat ya, mereka yang masih melakukan itu bukan berarti juga salah atau kurang tepat ya, selama memang mereka tahu prioritasnya. Nggak mungkin dong touring di hari kerja atau touring
selama 1 bulan tuh tiap minggu terus. Pasti ada beberapa momen yang dia harus prioritaskan untuk keluarga dulu. Nggak bisa dibilang salah atau kurang tepat. Hanya memang ketika itu menjadi berlebihan, itu memang jadi tanda tanya. Bisa jadi karena dulunya dia nggak pernah main. Nah, Nggak pernah main dalam artian misalkan dia terlalu fokus untuk bener-bener, atau fokusnya hal lain lah ya, karena nggak tahu tujuan tadi ya di usia 20-an dan sekiannya. Dia memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang nggak mendukung hobi dia waktu itu gitu. Akhirnya ketika dia merasa bisa, dia melakukan itu. Hanya memang balik lagi tadi skala prioritasnya semoga aja udah berubah, nggak yang tiap minggu touring, tapi ya seminggu 1 kali atau sebulan 2 kali lah gitu. iya. Nah, kalau kita ngomongin quarter life crisis ini pasti nggak akan jauh. Kita akan bahas masalah sorry. Kita nggak akan jauh ngebahas pasti masalah pengalaman. Ya, Sekarang benar. gue balik tanya, kalau lu sendiri yang lu rasain sekarang quarter life crisis macam apa sih sebenarnya di usia lu yang sekarang nih, dengan status lu yang masih single, belum berkeluarga? Bukan quarter life crisis ya bro, karena udah 30 ya. Cuman memang kalau ngaca dari sebelumnya kan, waktu itu kan gue nggak punya tujuan ya. Nah, bukan nggak punya tujuan, kurang solid lah, kurang tebel menentukan tujuan. Makanya pada saat gue lulus kuliah pertama itu ditanya tuh mau kemana setelah lulus kuliah, gue bingung di situ. Salah sih memang, harusnya jelas-jelas aja. Atau mungkin karena kadang-kadang kita merasa banyak tahu, jadi kita sok tahu gitu. Kalau teman-teman gue malah mereka lempeng-lempeng aja nih sekarang hidupnya enak tuh. Dulu tuh ya dia kerja, berumah tangga, dan akhirnya sekarang ya financial freedom lah gitu. Nah, masa gue karena hilang arah pada saat itu yang bikin 30 nih bukan quarter life crisis, tapi kayak lebih kebalik lagi dengan tujuan yang lebih tebal gitu. Sekarang tujuannya gue jelas ya, walaupun misalkan hal-hal yang seharusnya bisa gue alamin dulu sampai sekarang belum kealamin ya. Contohnya misalkan menikah belum kan, terus misalkan financial freedomnya juga belum, tapi itu hal lain lah, teknis lah. Setidaknya kalau sekarang yang gue rasain, gue bisa lebih fokus aja sih jalan. Enggak, masalahnya kan tadi yang lu omongin itu kan kayaknya belum selesai nih sampai sekarang. Nah, makanya Iya, gue berpikir bahwa di fase usia lo yang sekarang lo masih ngerasa belum tahu nih tujuan lo mau itu kemana. Awalnya, iya benar sih, kontradiktif ya yang pertama. Artinya bukan berarti nggak tahu tujuan tuh sekarang nggak jadi lebih nggak apa ya. Kalau dulu banyak banget, saking banyaknya jadi nggak jelas. Kalau sekarang sedikit tapi kok nggak nyampe gitu loh. Sekarang itu, jadi ada tujuannya, ya dikit lah berkurang, tetap banyak tapi mulai berkurang dari sebelumnya. Cuman memang kok nggak nyampe gitu loh. Apa karena gue dulu terlalu banyak quarter life crisisnya, makanya nggak selesai sekarang. Bukan quarter lagi sih, mungkin half life crisis, karena udah mendekati angka ke-50 ketimbang angka 20 tadi ya. Tapi kalau misalkan dibalik tanyanya adalah emang apa yang mau lo lakuin kalau lo balik lagi dulu supaya kira-kira sekarang beres, nah itu gue juga masih bingung tuh. Tapi kalau kita boleh challenge deh, misalkan 3 hal yang mau lo lakuin ketika lo umur 20 tahun, lo ngapain? Gue coba jawab. Ini berdasarkan pengalaman hidup aja ya. Kita santailah. Berdasarkan apa yang emang gue rasain sekarang di usia gue yang sebenarnya udah nggak bisa dibilang muda lagi. Di atas 35 itu menurut gue udah usia yang memang harusnya udah matang ya. Udah benar-benar bisa proper lah buat kehidupan gue ke depan seperti apa, sama karir gue, rumah tangga gue, anak-anak gue kan gitu. Walaupun anak gue baru 1. Mungkin spiritual juga ya. Spiritual juga harusnya gitu. Harusnya loh ya, harusnya. Tapi kalau ngomongin yang kayak gitu kadang suka, pernah gue sempet satu waktu ngelamun kepikiran, ini kenapa ya kok di usia gue sekarang kayak banyak hal-hal yang memang gue ngerasa dulu gue ini harusnya dulu gue lakuinnya gitu, bukan sekarang. Kenapa enggak gitu? Kenapa dulu enggak? Kemana gue gitu? Kenapa enggak kepikiran buat gue gitu dulu ngelakuin hal-hal tersebut? Kayak misalnya contohnya gue kemarin di bulan apa ya? September apa bulan apa tuh? Gue ngerasain pertama kali gue naik gunung. Oh iya. Di usia gue udah 35. Ya. Dan itu harusnya sih bukan sesuatu yang wow banget ya, iya. Karena harusnya bisa dilakuin dulu Tapi ya. buat gue itu wow gitu, buat gue itu gitu. Wow gitu. Akhirnya gue ngerasain gimana rasanya naik gunung gitu, walaupun bukan gunung yang tenar lah gitu. Ya, ini buat pemula, tapi buat gue itu bukan pemula sih kalau ngelihat treknya. Nah,
Di situ gue ngerasain kenapa nggak dulu gue Iya. ngelakuin ini. Oke, itu satu lah berarti ya perjalanan. Sebenarnya kepikiran kayak gue pengen jalan-jalan nih ke Rinjani misalnya, atau ke Gunung Bromo, atau ke gunung mana gitu, yang Gunung Slamet, atau kemana gitu yang ekstrim, yang biasa emang teman-teman pecinta alam Ya, gue pernah sih dua-duanya. sukain gitu kan. Nah itu gue ngerasa anjir, kenapa gue dulu nggak ngelakuin itu gitu. Iya, iya. Nah itu yang pertama. Yang pertama itu ya perjalanan lah ya, perjalanan mendekati ya bukan fenomena lah, keindahan alam lah ya. Ya itu hal yang pertama gue seselin. Sorry kalau boleh dipotong, emang dulu kemana aja sampai nggak bisa dan nggak mau dan nggak menyempatkan? Itu gue juga kadang Padahal kepikiran kan? Kagak kepikiran. Pengen gitu dulu tuh, kepikiran kan pengen? Iya pengen, cuma nggak tahu kenapa. Kok nggak dilakuin gitu? Kok nggak dilakuin? Iya, kenapa itu? Nggak tahu. Nah nggak tahu. Oke, lanjut. Kadang gue mikir kenapa ya dulu nggak gitu, dan nggak kepikiran itu alasannya kenapa. Padahal bisa. Dan pengen. Dan memang ada rasa pengen. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua apa? 3 kan ya berarti ya? Boleh 3 boleh. 3. Nah, yang kedua ini lebih personal sih. Ketika umur 20-an, setelah lulus kuliah lah, habis lulus kuliah lah, gue sempat kerja. Nah, di fase kerja itu, di situ gue langsung kepikiran, gue pengen merit. Yang ada di otak gue itu, gue pengen merit. Lulus kuliah kerja tuh ya? Kerja langsung. Gue pengen merit secepatnya. Sebenarnya ada alasan pribadi sih. Lebih ke alasan pribadi kenapa gue milih gue pengen merit secepatnya. Kalau udah nggak kuat ya guys? Nah, enggak kayak gitu. Nggak kuat sendirian maksudnya. Nah, ya kalau nggak kuat sendirian ya bener. Karena fasenya berapa tahun ya gue udah punya cewek ya, hampir dari lulus kuliah itu, bahkan dari kuliah itu ada kena 5 tahun gue nggak punya cewek. Ah sebentar itu, saya 10 tahun. Wah, ya terus. Lanjut. Ada yang kuat sampai 10 tahun. Lanjut. Jujur, buat gue 5 tahun itu lumayan agak berat. Karena sebenarnya bukan gak punya cewek sih. Cewek banyak, pacar nggak ada kali itu. Karena lebih ke kenapa anjir gagal terus ngedeketin cewek. Banyak lah ceritanya. Nah, salah satunya itu yang bikin gue kepikiran kenapa gue nggak merit aja gitu. Makanya ketika gue ketemu sama istri gue yang sekarang, emang ada lagi yang nanti? Istri gue yang sekarang? Iya, memang ada lagi. Yang sekarang nggak ada. Iya, sekarang dan yang seterusnya dan selamanya. Iya. Nah, itu gue kepikiran pas kenalan 3 bulan gue langsung lamar. Itu gue usia 24. Gue nikah di usia 24. Baru baru seperempat abad ya. Belum genap 25 lah. 24 pun baru itu. Oke. Karena gue ulang tahun gue, by the way, kalau mau ada yang tahu, ulang tahun gue 9 April, gue lahir 89. Jadi di 2014 itu umur 24 lah kok. Ya berarti 25. Itu jadi salah satu hal yang kenapa gue nikah ya gitu. Iya. Kenapa gue nikah? Nah, itu yang gue rasain sekarang, Is. Kadang kalau kita quarter life crisis itu kan kita nggak tahu arah tujuan kita di usia segitu kan. Nah, sebenarnya itu yakin, seolah-olah gue yakin gitu, gue pengen merit, tapi itu akan jadi beban pikiran banget kalau sekarang kita pikir ulang lagi. Jadi menurut gue itu termasuk quarter life crisis gue dulu. Lebih karena gue ngerasa dulu itu gue ngerasa gue bingung nih, apakah emang menikmati masa muda dulu apa merit dulu gitu kan. Nah, makanya kalau pertanyaannya apa yang bakal gue lakuin ketika gue balik ke usia 20-an, ya harusnya memang gue nggak terlalu cepat untuk nikah. Iya, bukan karena menyesal ya, tapi lebih ke bukan. Kayaknya gue bisa lebih prepare lagi lah gitu ya, supaya sekarang nggak kesilan banget gitu. Iya, kerasa. Ya positif negatifnya lah. Iya. Di usia-usia sekarang ketika emang udah ngejalanin usia pernikahan gue, berarti sekarang udah menginjak 11 tahun. Wow. Dan itu bukan main-main. Iya, benar, 11 tahun sih udah luar biasa itu. Ya gitu. Terakhir berarti apa tuh? Nah, yang terakhir adalah kalau gue balik lagi ke usia gue 20-an, ya yang paling utama sih kalau cowok udah jelas.
Menikmati masa muda lah. Dalam artian Apa tuh? gini. Tiap malam itu gue nongkrong sebenarnya. Entah itu di tempat kalau di Purwakarta dulu yang hits di alun-alun nih, di Bandrek. Gue Iya, hampir iya. tiap Ada malam sisa gua ke juga ya? Bandrek. Hampir tiap malam. Terus temen gue ada buka kafe sisa juga, gue hampir tiap malam nge-sisa. Terus nongkrong kadang sama temen-temen, kadang sendiri, kadang juga ya nyari cewek. Tapi Iya, iya. gue ngerasa itu tuh ada yang kurang. Nah, Masa sampai mudanya sekarang nggak sih sebenarnya gue nggak bisa mendefinisikan secara detail apa yang kurang. Tapi gue ngerasa sekarang tuh Kenapa nggak dulu dilakuin gitu? iya, Kenapa dulu dulu? tuh kayak masih ada yang kurang gitu yang belum gue lakuin. Iya, iya, iya. Gitu, Ya, gitu bener Is. sih. Nggak nanya gue balik, nggak usah lah ya. Kalau ngelihat Rais sebenarnya harusnya gue nanya balik, tapi udah kebaca Is. Udah kebaca. Tapi kalau lo mau cerita nggak apa-apa Nggak Is. usah lah. Ya intinya friends semua ketika lu masih ada di fase umur 20-an yang masuk ke dalam istilah quarter life crisis tadi ya. Ya barangkali jangan sampai menyesal kemudian hari lah ya. Nah, poin utamanya itu guys. Jangan sampai lo nyesel di usia lo yang memang udah harusnya matang, udah harusnya lebih proper untuk masa depan lo yang lebih baik, tapi lo malah lagi mikirin lagi nih. Kok dulu muda gue nggak gini, gue nggak ngelakuin ini, nggak ngelakuin itu gitu. Ya, 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 benar-benar sih. Ya kalau gue pribadi sih udah cukup ngerasa keren sih dulu tuh. Cuman memang kok nggak beres-beres aja gitu aja sih sebenarnya. Ya minimal kenapa sih dulu nggak ketemu kamunya dulu aja gitu. Kenapa sekarang? Gitu aja sih. Berat. Gitu aja lah ya. Berat. Siap. Semoga obrolan ini bisa Nggak bermanfaat, tapi bisa diambil lah pelajarannya buat ya. kalian. Ya minimal tahu kapan bandel, tahu kapan bukan bandel ya. Tahu kapan menghabiskan dan menikmati masa-masa muda sekarang dengan baik, bijak dan jangan sampai menyesal. Gitu ya. Kalau kata Han di filmnya Fast Furious 4 itu, ambil satu keputusan dan jangan pernah menyesalinya. Keren. Gitu aja, friend. Thank you. Thank you.